Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Sengaja Allah kasihkan sakit itu, derita itu. Udah halal uang kita dapat, bagus kita buat, kena pula kita getahnya. Kadang kita cari-cari apa yang telah perbuat, baru temu jawabannya. Kau uji aku nih ya Allah. Apakah aku menuhankan derita nih, atau yang membuat aku derita nih? Aku kecewa atau aku menuhankan Engkau ya Allah? Keluarlah kaji ingatan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Senyum lagi awak, padahal kalau ditengok orang sakitnya lah ujian yang ditimpa Allah kepada kita nih. Tapi apa kita buat? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli sayyidina bisafina. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayati 231. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa fi suratil Sawiyah fi ayati 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, beserta anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah ba'da salatil maghrib Masjid At-Taqwa, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, Republik Indonesia, Negara Kesatuan yang kita cinta. Semoga Allah senantiasa melindungi negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang diridai Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah sebulan kita, bagi saya pribadi sebagai pemateri, tak berjumpa. Dan hari ini meskipun tadi banyak rintangan, macet di perjalanan, tapi Allah masih berkati kita melakukan pertemuan untuk membahas tentang kaji ketauhidan yang dapat memberikan pencerahan bagi akal pikiran kita,
hati perasaan kita untuk menuju keimanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Bapak-bapak dan ibu beserta abang dan saudara kami, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita atur pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliaulah yang memang satu-satunya sosok hamba Allah yang kita tauladani. Bukan hanya kita meneladani beliau, juga bangsa jin yang juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alam semesta beserta isinya yang predikatnya bukan sebagai hamba, tapi memiliki insting yang ada berselawat kepada Nabi. Begitu hebat keberadaan Rasulullah, tapi kehebatan itu tetap dilandaskan kaji kepada kita dalam tauhidan, dalam rukun iman, bahwa beliau adalah Nabiullah, rukun iman keempat. Di dalam rukun Islam, rukun yang pertama bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ini kita bahas? Agar kekaguman kita akan keterpesonaan beliau, kekaguman kita akan pesona beliau, kekaguman kita akan keistimewaan beliau tetap mengembalikan bahwa beliau itu adalah manusia, juga nabi dan rasul beserta penghimpun para nabi dan rasul dan nabi yang terakhir. Artinya jangan sampai terkecoh ada yang mendeklarasikan karena kebesaran dan keistimewaan beliau diteladani sehingga akhirnya seakan-akan beliau adalah Tuhan yang lain selain Allah. Ini sedapnya kajian kita nih Pak. Loh, kenapa itu Ustaz ditampilkan? Karena itulah yang mau kita lakukan. Kalau Nabi Muhammad bisa menjadi Habibullah, kekasih Allah, tentunya kita juga para umatnya bisa menjadi kekasih Allah. Tapi harus kita juga menjadi kekasih Rasulullah. Pernah Rasulullah mempertanyakan para sahabat, tahukah kalian siapa yang lebih dekat denganku? Abu Bakar ya Rasulullah. Ada nyebut Umar, Utsman, Ali, sampai tak siapa-siapa disebutkan. Bukan. Yang lebih dekat denganku ke depan besok adalah orang-orang yang mencintaiku, mengikuti ajaranku. Kurang lebih beginilah kalau saya kembangkan tabyin hadis itu. Yang dia belum pernah melihatku, belum pernah kenal fisikku, tapi begitu dahsyat dia mencintaiku. Inilah termasuk kita. Jadi begitulah adilnya sistem keislaman itu, adilnya ajaran Islam itu. Satu sisi kita pernah berpikir ketika kita membaca Siratun Nabawi, ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad, apakah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Haikal ataukah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir dan yang lainnya, maka di saat itu kita seakan-akan kepingin kita berada di masa Rasulullah.
Namun sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ananda kita yang kecil-kecil ini pun, meskipun beliau-beliau ini masih kecil, tapi begitu dahsyat cintanya kepada Rasulullah. Pada Allah udah pasti. Cintanya kepada Rasulullah, Masya Allah, itulah yang termasuk umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hadis ini pun yang menyebabkan seorang anak tokoh agama non-muslim, tak usah kita sebutkan agamanya, akhirnya masuk Islam menjadi mu'allafah, perempuan dia. Karena Rasulullah menjemput itu. Dari manakah sisi ini bisa tercipta? Kok bisa Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu dalam cintanya kepada kita, dan kita langsung merespon begitu juga cinta kita kepada Rasulullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kamu bagaikan matahari ya Rasulullah, sebagai cahaya. Loh, anta syamsun anta badrun, di situ kan matahari memberikan sinar di siang hari dan rembulan menyinari malam penuh kegelapan. Jadi Nabi Muhammad itu begitulah diidentikan bagaikan matahari memberikan cahaya di siang hari dan bagaikan rembulan memberikan cahaya di malam hari. Anta nurun fauqa nuri, kau cahaya di atas cahaya. Kenapa? Kita tahu bahwasannya matahari tadi menyinari cahaya di siang hari. Tapi berapa banyak orang yang sudah terang melihat dunia ini, tapi sombong juga dia. Terang artinya apa? Terang ketika dia memiliki harta. Terang ketika ia memiliki tahta. Dua inilah, memiliki harta dan tahta ini udah bagaikan menerangi orang yang hidup di dunia di siang hari. Tapi silau masih mereka tadi, maka datanglah cahaya. Bahwa orang yang berharta dan orang yang bertahta, dua ini tadi dapat selamat dengan cahaya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa cahaya keislaman, hingga mendatangkan kepada dirinya di saat kaya dan memiliki jabatan tinggi, ia tidak sombong. Malam gelap, datang rembulan menyinari di malam hari, orang tak dalam kegelapan. Tapi saat itu masih juga orang takut walaupun ada cahaya. Dihilangkan mereka rasa takut itu dengan berbuat dosa. Maka di malam itu banyak kemaksiatan merajalela. Tapi di saat itu dengan rembulan yang ada, datang Rasulullah membawa cahaya. Meskipun malam dengan cahaya apa adanya, datang dengan cahaya yang luar biasa. Ketika itu gelap sama dengan putus asa, tak punya harta, tak punya tahta, tapi di sana ada cahaya yang menyatakan bersabarlah engkau dan jangan berputus asa, karena semua milik Allah,
kembali kepada Allah. Ketika kita menyadari Allah lah milik kita segala-galanya, maka kegelapan tak akan pernah mendatangkan rasa takut di hati kita. Putus asa tak akan pernah ada kamus di dalam orang yang mengimani Allah dan Nabi Muhammad. Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Inilah kenapa kita istimewakan Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, disinilah letak yang mencintai aku akan memperoleh syafaatku. Atas izin Allah, mendapat pertolonganku. Maka syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang yang mungkin timbangannya lebih berat dosanya daripada pahalanya, kecuali orang itu mensyirikkan Allah, maka tak dapat syafaat dia. Pemabukkah dia, penjudikah dia, perampokkah dia, pembunuhkah dia, selagi dia tidak mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, pernah dia berselawat pada Nabi, rindu pada Nabi, cinta pada Nabi, maka itu akan dapat menjadi jalan untuk memperoleh syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad. Atas izin Allah dicabutlah dia dari api neraka, dimasukkan ke surga. Tapi jangan kajian ini langsung buat awak aman. Kata Ustadz Sapriandi, mabuk pun kita, merampok pun kita, berjudi pun kita, berjinah pun kita, membunuh pun kita. Yang penting ada nanti selawatan aku, dapat syafaat nanti aku. Janganlah pula apa yang dibayangkan Ustadz. Kita tetap digongseng masuk ke neraka dulu Pak. 1 hari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Udah, 1 hari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Udahlah, setelah masa balik kita umur 14 tahun paling cepat, umur 18 tahun paling lambat, kemudian sampai umur 70 tahun, 70 dikurang 18, itulah dikali 365 kali. Berapalah semua tuh? 1 tahun 365 kali. 1 hari. Berarti berapa tahun itu? 1 tahun 365 hari dikalikan dari mulai umur 18 sampai umur 70. Berapa lama lah kalau kita beribadah, kalau tidak. Nah itulah yang kita disiksa. Baik, kita fokus pada kaji. Semalam kita sudah berjumpa dalam kajian sebelumnya, Kudroh Irodah. Mungkin muncul pertanyaan, Allah tuh punya kuasa, punya kehendak, suka-suka Allah aja lah itu berarti berkuasa dan berkehendaknya ya Ustadz? Tidak Pak. Kuasa dan kehendak Allah itu didasari dengan yang berikutnya adalah sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu adalah yang ke-9, ilmu. Allah itu berpengetahuan. Mustahil Allah itu jahil, bodoh. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 231 tadi, wa'lamu innallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah kamu sekalian bahwasanya Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Apapun yang ada dalam hati kita, perasaan nih, akal kita, pikiran nih, maka Allah pasti tahu dalam yang ada pada diri kita nih. Mana tahu Allah tuh. Perihal pengetahuan inilah yang menyebabkan kita berhati-hati dalam berbuat.
Dan perihal tak mengetahui tentang sifat wajib kesembilan Allah inilah yang membuat orang suka-suka berbuat. Mana tahu Allah. Apalagi kajian sekarang ditengoknya tadi diidentikannya ada orang yang menengok. Barulah dia takut berbuat. Itu pun sekarang kalau dia udah berpuasa dan berduit, alah mana mau tahu orang tuh, yang penting kasih duit. Diam yang mulut orang tuh. Yang penting ku angkat jabatan dia, tak dibocorinya aku. Kalau begitu modelnya, awak pun bisa nanti menjebak dia. Kalau tak bapak naikkan saya, bapak saya bocorkan. Datanglah kajian setan berikutnya, bunuhnya kawan tuh. Ini kajiannya. Tapi ini kan yang membuat kita tetap makin gelisah tuh. Makin kacau kita berkehidupan. Maka satu-satunya jalan adalah menyadari bahwa Allah tuh Maha Tahu. Astagfirullahaladzim. Nanti Bapak tersenyum itu, abang dah tersenyum nanti itu. Kayak tadi kita tuh bawa mobil, Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah, hampir aja aku kena. Dipasangnya lightingnya sebelah kanan, harusnya tadi lurus di situ dikosongi, bantinya dia belok mau ke kanan, ambilnya pula jalan lurus orang tadi. Awak pun tadi dalam keadaan buru-buru mau ngejar sholat maghrib berjemaah, terakhir hampir akan dilepas kontrol karena langsung tuh, ya Allah, maaf ya Allah, aku manusia tidak perlu luput dari khilaf dan lupa. Belum sempat padahal senyum gitu. Ya Allah, begitulah ya Allah, memang manusia ini kayak kami ini suka-sukanya saja berbuat. Pakai bagaimanapun helm yang kita gunakan, tak tanda orang kita berada di dalam helm tuh, Allah pasti tahu. Engkau lah yang buat orang gaduh di belakang tuh. Kesadaran kita dengan bahwa Allah Maha Tahu inilah yang membuat kita hati-hati berbuat. Dan membuat kita bisa menahan diri untuk tidak emosi. Bahkan kita bisa jadi tersenyum dan tertawa. Ini dia Bang. Dari mana? Ketika kita sadar, wallahu a'lam. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Itu yang ke-9. Makanya dengan Allah Maha mengetahui, Allah punya keinginan tertata rapi dan punya kuasa untuk mengatur alam semesta beserta isi. Kalau tiada pengetahuan Allah, mana nak bisa diatur bumi ini? Sampai-sampai waktu kita tadi dalam posisi diuji, Ustaz. Allah. Disitulah pengetahuan yang indah dan dikupas dalam kajian tarekat dikenal dengan hadis Rasulullah ini disebut dengan sebagai doa surga Pak Haji. Maya dia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Sengaja Allah kasihkan sakit itu, derita itu. Udah halal uang kita dapat, bagus kita buat, kena pula kita getahnya. Kadang kita cari-cari apa yang telah perbuat, baru temu jawabannya. Kau uji aku nih ya Allah. Apakah aku menuhankan derita nih, atau yang membuat aku derita nih? Aku kecewa atau aku menuhankan Engkau ya Allah. Keluarlah kaji ingatan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Senyum lagi awak, padahal
kalau ditengok orang sakitnya lah ujian yang ditimpa Allah kepada kita nih. Tapi apa kita buat? Apalagi mau dibuat deh? Rumah dah terbakar, suami meninggal, anak meninggal, gadis diculik orang, apalagi ngadulah pada Allah. Ujian nih, itulah yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anak meninggal, istri berpergian, tapi Nabi Ayub paham itu adalah daya dan kuasa Allah menguji. Karena permintaan iblis tuh bang, iblis minta pada Allah. Memang di kisah Nabi Ayub nih banyak kisah-kisah santet. Cerita santet tuh di masa Nabi Ayub. Dikasih Allah tadi 2 ekor telah ditiupkan oleh iblis kepada Nabi Ayub. Dan akhirnya dengan ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub, akhirnya dikasih Allah obat, itu disebut Rabbul Alamin. Allah tuh takkan mungkin tak ngasih obat. Artinya tiada penyakit yang tak terobati. Jatuhlah tadi yang satu terbang, itulah lebah. Yang satu lagi jatuh ke bawah, itulah lintah. Setelah dimakan tadi, ada yang bilang buah apel, ada yang bilang buah delima, ada yang bilang buah 66 lah. Tah maya lagi nggak tahu lah itu apa yang disebut. Ditiupkan iblis itu aja, diajarkan Allah. Memang kenapa? Memang iblis bilang, coba ya Allah, kasihkan penyakit sama Ayub tuh. Walaupun udah dihilangkan, udah dimati, udah kami kau izinkan kami mencampakkan batu tuh meninggal anaknya kurang lebih 15 orang. Kemudian istrinya 2, 3, 4 berpergian, tinggal 1 Siti Rahmah. Kemudian kasih coba penyakit ya Allah. Nah, aku tahu siapa hambaku tuh. Ya sinilah dulu ya Allah, begitu bahasa manja istilahnya. Sinilah ya Allah biar coba nanti kalau situ iblis. Kena lah gatal-gatal tadi Nabi Ayub 15 tahun menghadapi gatal-gatal tuh. Sampai dijual Siti Rahmah lah rambut kesayangan Nabi Ayub, rambut Siti Rahmah tadi yang panjang, karena yang rambut tercantik di negeri itu adalah rambutnya Siti Rahmah. Mana rambutmu? Kan dibuka selendang ditiup angin, nampak gonjes. Mana rambutmu sayang? Awak tadi nyuci, tak dikasih gaji bang. Karena tengok abang tak makan-makan, ditengok yang baju yang dicucikan tadi. Kalau kau memang mau roti untuk suamimu yang bau itu, jualkan rambutmu. Rambut telah dijualkan hanya untuk sepotong roti. Padahal orang kampung tuh dulunya miskin. Siapa yang membuat kaya menjadi sebab atas izin Allah? Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub jadi raja. Raja gandum, raja negeri dan segalanya. Tapi Allah datangkan ujian sampai jadi miskin. Dan orang yang dibimbing, diperhatikan tadi tak ada ingat dia. Memang Allah uji, begitulah nanti manusia tuh. Kemana setiamu? Wangi kali bau risol nih. Awak dengar cium goyang juga. Nanti saya potong. Awak tadi Maya yang wangi, rupanya bau risol. Pas pulang belum makan dan kita sih. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Bagaimana cerita kita? Lupa. Dijual. Akhirnya apa kata Nabi Ayub? Udahlah Dinda, tak usah kau lagi sama aku. Memang bang, istri pertama itu juga yang setia. Itu 2, 3, 4 istri pertama juga yang setia ya Haji. Awak dengar kisah ini udahlah tak usah nikah lagi. Ya, istri kedua memang disuruh Nabi Ayub. Istri kedua tuh bagus juga. Tengoknya, tapi nak ninggal juga dia. Nunggu kalimat. Gila kode. Istri ketiga keempat ninggal tak bilang-bilang. Tinggalkannya laki yang tak bilang-bilang.
Istri kedua, ini kode kawan yang tak tahan ini. Udah pergilah kau, nanti ku jemput. Siti Rahma disuruh pulang, tak mau dia. Aku nemani abang. Derita kita bersama, bahagia kita bersama. Derita kita bersama. Istri pertama. Balik lagi. Akhirnya bagaimana? Ketika sudah dijual, apa kata Nabi Ayub? Takutku nanti, Dek. Ketika habis roti ini, maya lagi yang kau jual, tak apa lagi yang kau jual, badanmu pula nanti yang kau jual. Pulanglah kau, nanti ku jemput kau. Udah habis semua tadi, asal diminum keluar air tuh, gitulah istilahnya. Tinggal hati dan lidah nilai yang belum digerogoti ulat tuh. Pap, minta kepada Allah. Bukan aku tak kuat menghadapi ujianmu ini ya Allah. Tapi aku laporkan berdasarkan pengetahuanku. Kalau lada hatiku nanti dimakan ulat nih, dan lidahku dimakan ulat nih, cemana aku nanti berzikir padamu, dan cemana nanti hatiku nih untuk merasakan kebesaranmu ya Allah. Bukan karena aku nggak kuat untuk menghadapi ujianmu ini, aku minta tolong padamu. Tapi karena aku bagaimana nanti bisa merasakan keagunganmu dan berzikir dengan namamu. Datanglah Jibril tadi mengantarkan obat. Itu yang tadi kita sebut buah-buahnya tadi. Entah mana yang betul tuh. Nah, disinilah kisah tadi tentang bagaimana Allah tuh maha ilmu, maha pengetahuan, alim, maha mengetahui. Nah, masuk yang kedua, hayat, hidup. Muncullah pertanyaan, tak ada lagi Tuhan Allah tuh kata orang, kayak film India. Udah mati Tuhan tuh. Kenapa gitu Pak? Ku tengok kejahatan berserak merajalela. Ada negeri antah berantah, rajanya pun durhaka, kan gitu istilahnya. Kacau rakyat dibuatnya. Negeri antah berantah tuh. Tak ada Tuhan tuh, udah mati Tuhan tuh. Bukan begitu kajinya. Tadi balik yang kita kisahkan tadi, semua ujian diberikan Allah. Masalah tentang pemimpin tadi adalah, kata hadis Rasulullah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, bila datang pemimpin kita buruk, itu karena masyarakatnya buruk. Mana letak buruknya? Lembaran biru, lembaran merah lah. Hati-hati 27 November nih. Kalau ditanya cemana caranya Ustadz, cari orang yang betul-betul berjuang untuk memberantas kemaksiatan dan kejahatan. Udah memberantas kejahatan dan kemaksiatan itu apa kata Allah? Sesungguhnya yang memabukkan itu adalah bapaknya dosa. Udah mabuk teler dia, usahakan orang lain, emak ayah, adik perempuannya pun disikatnya. Begitulah parahnya mabuk tuh. Memang awalnya menyakiti diri sendiri, tapi dari paksa ke mungkar. Itulah kisah Basisah 250 tahun beribadah. Maka dalam hal ini masuklah kaji kepada sifat Allah tadi yang ke-10, hayat. Allah itu maha hidup. Jangan katakan Allah itu mati karena kejahatan merajalela. Allah itu hidup. Allah itu menyaksikan. Kalau Allah itu mati, bagaimana mengatur alam semesta ini? Iya kan kek? Opung tak ada lagi yang memutarkan nih. Padahal ajan saja di seluruh penjuru dunia tak pernah berhenti setiap waktu. Bukan setiap hari. Setiap hari, setiap waktu ajan itu selalu berkumandang. Karena beda-beda nanti 3 hari sekali beda binje. Ini makin mundur pula nih. Syukur jam masuk kerja jam 7 juga. Awak berangkat jam 5.15 udah ke Winsu tadi. Terakhir nyampe sana lama kali ketiduran juga di mobil. Udah nyampe sana luar. Maka dalam hal ini inilah yang menjelaskan tentang Allah itu tetap hidup. Kehidupan inilah yang membuat Allah itu memantau.
Dan berbeda hidupnya kita dengan Allah. Berbeda. Inilah penempatan yang kedua tadi, bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang menghidupkan dan Dia yang membangkitkan. Dia maha hidup dan maha bangkit. Kita hidup, banyak yang putus asa. Makanya kata Ibnu Arabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa tadi dengan akhlaknya Allah? Maka tiada kata putus asa di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita dalam keadaan tidak bersabar menghadapi kenyataan hidup yang pahit dan kasar. Karena di saat itu kita tahu bahwa semua ini tak akan dibawa mati. Ternyata Allah menginginkan kita setia dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin. Ikhlas kita dalam beribadah. Jadi belasan puluhan tahun kita beribadah tuh Bang, adalah untuk Allah melihat setia enggak kita mengakui Allah itu Tuhan sebagaimana yang dijanjikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Berkatalah mereka semuanya, benarlah bahwa Engkau Tuhan kami ya Allah. Ini dia kajian kita. Maka dalam hal ini penempatan kupasan yang kita kembali, masuklah yang ketiga sifat wajib 20 Allah, yang ke-11 sama. Allah tuh maha mendengar. Jadi Allah tahu apa yang kita bincangkan walaupun tidak melalui lidah abang. Kadang di hati bercakap loh kita Bang. Kayak tadi saya ceritakan, terpikir kita, terlisankan kita dalam hati, Allah dengar tuh. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum billah. Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Itu dia kajiannya. Jadi kalau sudah kupasan kajian ini, pastilah kita sadari. Ketika itu kita akan mengingat bahwa Allah tak pernah jauh dari kita. Siapa bilang kita sendiri Bang, Opung, kita selalu bersama Allah. Makanya tadi hamba kata, ketawa kita tadi. Ya Allah, kok uji aku, padahal air mata tadi netes Bang. Tapi senyum kita tadi. Oh ini yang kau minta ya Allah. Lama kan, 65 tahun kita masa setelah balik hidup, cuman satu minta Allah, setia enggak kau mengatakan aku Tuhan, kata Allah. Padahal beribu, berjuta, bahkan bisa bertriliun kegiatan yang kita kerjakan selama hidup kita setelah akil balik. Cuma di situ intinya, siapa yang jadi Tuhan? Harta tuh atau jabatan tuh dalam model segala kegiatan setiap umur yang kita laksanakan dan kita kerjakan setelah kita masa akil balik. Maka di situ dikatakan ikhlasnya kita berbuat. Maka di saat itulah kita sadari senyum kita menghadapi kenyataan ini. Mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kita semua. Tentunya kita sadari dalam sama Allah ini, Allah Maha mendengar. Tentulah beda dengan kita-kita ini. Kita ini mendengar pakai alat Bang. Rusak kuping ini pakai alat bantu. Allah tidak, kapanpun Allah mendengarkan, tak pakai perantara pun Allah mendengarkan, karena Allah Maha mendengar.
Mudah-mudahan kajian dapat menyadarkan kita semuanya. Maka pada Allah saya mohon ampun, pada bapak, abang dan sekalian saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.